kita ketahui kemarin pertemuan Presiden begitu ya dengan Singapura dan Pak Jokowi juga menekankan bahwa untuk ekspor listrik ini bisa segera direalisasi. Tapi apakah ini sebetulnya merupakan tindak lanjut dari kesepakatan di tahun lalu dan sejauh ini seperti apa progresnya? Mengapa hingga saat ini masih belum direalisasikan? Ya, jadi terima kasih. Jadi ini memang adalah tindak lanjut dari, ini udah 2 MOU ya yang kita lakukan. Yang pertama di Leaders Retreat bulan Maret tahun 2023 di Singapura. Kemudian itu ditindaklanjuti juga dengan announcement dan juga MOU lanjutan di September 2023 di Jakarta. Jadi mungkin sedikit background ya. Jadi Singapura tentunya bersama negara-negara lain termasuk Indonesia itu kan punya niat lah untuk melakukan dekarbonisasi sektor listrik. Karena di sana mereka pakai gas banyak ya. Nah, sementara negara mereka mungkin tidak mempunyai banyak sumber EBT. Jadi salah satu sumber yang mungkin cocok itu adalah import dari Indonesia. Jadi waktu itu dibuatlah suatu MOU untuk kerjasama ini, tapi memang prosesnya panjang karena ini project yang mega project lah. Ini bisa waktu kita susun MOU-nya itu bisa sampai 50 billion dollar investment dan tadi size-nya di Singapura dia minta 4 gigawatt sampai 2035. Dan Indonesia diberikan 2 gigawatt. Setengahnya. Itu 2 gigawatt itu equivalent kalau power plant biasa. Kalau misalnya ditranslate ke solar panel, itu mungkin kira-kira sekitar 11 gigawatt peak. Plus baterai 21 gigawatt hour. Itu very big project ya. Nah, jadi progresnya selama ini sejak MOU itu memang ada banyak studi yang dilakukan dan di September sebenarnya sudah ditunjuk ada 5 perusahaan yang mendapatkan conditional approval dari Singapura. Yaitu ya ada 5 perusahaan ini dengan total 2 gigawatt itu. Nah, kenapa jadi saat ini sedang dilakukan studi teknis, mau lewat mana, tanahnya di mana dan sebagainya. Tapi ada satu hal juga yang perlu kita tekankan di sini. Kita tidak mau hanya ekspor listrik. Kita ingin juga ekspor listrik ini bisa mendorong industri EBT di Indonesia. Dengan cara apa? Tadi seperti yang Pak Presiden sampaikan, industri pendukung atau supply chain. Jadi persyaratan kita adalah solar panel dan baterai energy storage systemnya ini dibuat di Indonesia. Nah, ini juga yang lagi kita dorong untuk mendorong pabrik-pabrikan. Baik, tapi kesiapannya sendiri seperti apa? Karena tadi didorong juga kan, artinya dari sisi supply chain-nya juga, dari sisi solar panel, kemudian juga baterai juga begitu. Tapi kita juga ketahui di dalam negeri kita juga memiliki kebutuhan tersendiri. Nah, strategi atau mekanismenya sendiri seperti apa agar kebutuhan di dalam negeri terpenuhi, tapi juga kebutuhan untuk ekspor juga bisa dipenuhi? Kebutuhan listrik atau kebutuhan supply chain? Supply chain. Ya, jadi memang saat ini kebutuhan dalam negeri kita untuk listrik sendiri sebenarnya masih lumayan tercukupi ya. Jadi oleh karena itu saat ini kalau kita lihat rencana RUPTL-nya PLN, solar ini tidak sebesar yang di Singapura ini. Belum ya. Jadi saat ini kalau yang existing RUPTL itu 4,6 gigawatt peak sampai 2030. Nah, ini yang lagi kita juga minta untuk dinaikkan. Nah, sehingga kita memang saat ini belum punya supply chain solar panel yang tier 1 lah ya istilahnya ya. Jadi proyek ini akan kita gunakan sebagai katalis untuk mengundang mereka. Jadi ini kan ada solar panel developer ya. Jadi mereka yang bikin PLTS-nya. Nah, mereka kan harus beli solar panelnya. Nah, dari situ mereka minta order, tapi ordernya kita bilang kalau order ini bisa dipenuhi harus bikin pabrik di Indonesia. Jadi harus masuk bareng-bareng nih. Jadi biar sekalian mengundang begitu ya tadi sehingga bisa di-push juga dari dalam negeri begitu karena ada demand, ada permintaan juga. Ada demand. Nah, saat ini yang kita tahu udah ada satu tier 1, mungkin dia nomor 2 atau nomor 3 di dunia ya, namanya Trina Solar. Dia udah buat di Kendal. Nah, ini kemarin saya ketemu mereka di Cina, katanya bulan Juli mereka akan first production. Nah, kita akan cari lagi yang beberapa lagi supaya supply chain kita
ini thriving ya di industrinya. Tentunya pertama akan dipakai dulu untuk proyek Singapura ini. Nah, nanti kalau sudah mature, kita di Indonesia bisa pakai juga. Oke, baik. Tadi kan sembari artinya menanti begitu ya, investasi dari luar sehingga akhirnya di dalam negeri juga bisa lebih bergairah begitu ya, bisa lebih mudah begitu ya untuk kita karena memang sudah ada demand-nya, sudah ada permintaan, jadi mau tidak mau juga harus kita lakukan gitu. Ya. Tapi mungkin dari sisi lain, dari sisi kesiapan dari kita pribadi begitu, secara infrastruktur seperti apa? Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi solar panel, solar farm-nya sendiri kan itu it's about land, it's about transmission ya. Jadi ini saat ini sedang dikerjakan. Nah, kalau untuk supply chain industri sendiri, mereka sebenarnya sangat tertarik untuk melakukan diversifikasi. Jadi kalau yang kita tahu saat ini yang punya mature teknologi dengan industri yang banyak itu di Tiongkok. Mereka ada banyak pabrikan-pabrikan dan mereka sendiri sebenarnya sangat ingin untuk melakukan diversifikasi. Jadi memang saat ini kita kan nggak mau cuma import aja kan, cuma import barang solar panel, walaupun mungkin murah tapi semuanya juga buatan luar negeri, import lagi. Kita pengen industrinya ada di dalam negeri. Nah, mereka mau tapi tentunya syaratnya tadi harus ada dong ininya permintaannya gitu. Dan kita bilang permintaan kita tentunya datang dari dalam negeri, dari PLN, dari industri-industri dan sebagainya. Tetapi hari ini yang besar yang bisa memenuhi economic of scale demand-nya itu ini yang Singapura. Jadi dan itu kita minta sebagai requirement. Dari sisi infrastrukturnya sebenarnya relatively simple. Yang penting rata-rata kalau kami lihat mereka bikin di industrial park yang kayak Trina Solar itu di Kendal itu udah bisa.